saya bingung kan bagaimana apa yang diminta tadi berdoa. Maju semua nanti ya, empat-empatnya maju semua. Sebelah mana ya? Maju semua. Yang baca begitu ya. Yang kebetulan nah ini juga nyomot ya deskripsinya ada dah deskripsinya Di depan sini kan ini jawabannya kayak langsung ke memperolehnya udah ya, dia mungkin bekerja dulu setelah untuk membuat suatu usaha ekonomi yang bisa membuat kesejahteraan hidupnya meningkat. sudah motor ini dulu. Ya, sudah ya. Nah. Kelompok satu yang mana siaga? Siapa yang mau maju? Sudah selesai kok. Pertanyaannya dari sini apa? Ini kan tertulis dulu. Jawabannya mana? Kalau identifikasi kan sudah kan? Dia mengidentifikasi faktor apa nih? Pendorong atau penghambat? Pertama tertulis dulu. Oh ternyata dia faktor penghambat. Aktivitas sosial baru deh apa? Masalahnya apa? Botak. Sudah selesai ya? Sudah? Kelompok berapa yang sudah angkat tangan? Kelompok 6. Kelompok 1. Sudah? Kelompok 2. 5 menit lagi cepat. Kita kasih tambahan waktunya. Kita 5 menit lagi ya.
Psikolog ini kata ibu tadi faktor individu itu seperti apa, yang strukturalnya seperti apa, ekonominya seperti apa. Sudah? Contohnya contoh dulu ya. Nah, yang cuma sudah uang cerita buat seolah-olah ada subjeknya. Ya. 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 Cepat. Udah. Nomor 1 maju ya. Siap? Siap ya? Aina paling akan. Aina paling akan. Nanti berdirinya di sebelah sini aja ya. Jangan di situ. Ini aku matiin lagi ya Pak. Tidak digunting lagi. Jangan matiin. Ini mereka bisa. Ya, kelompok 1. Siap ya? Jangan banyak. Silakan mempresentasikan. Yang lain perhatikan permasalahan dari setiap kelompoknya dan siapkan 1 pertanyaan. Pokoknya siapa yang bertanya akan ada reward ya. Di sebelah sini boleh. Bisa? Iya, semuanya. Nah, yuk. Yang lain dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang Monang Siagian. Siapa Monang Siagian? Monang Siagian adalah mantan atlet tenis difabel asal Sumatera Utara yang pernah mengharumkan nama bangsa di pentas dunia. Rumusan masalahnya, keterbatasan bukanlah suatu penghalang bagi seseorang untuk bisa menghasilkan suatu karya terbaik, seperti halnya sosok Monang Siagian yang harus merelakan kehilangan sebelah kakinya pada usia 8 tahun. Walaupun kondisi fisik yang terbatas, semangat hidup Monang Siagian tidak lantas ikut terbatas. Monang Siagian telah membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang bagi untuk berkarya dan berprestasi. Selain menjadi atlet tenis difabel, ia juga membuat usaha pada tahun 2002, yaitu rumah Barbie. Solusinya, Monang Siagian membuat usaha rumah Barbie agar memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa mengharapkan belas kasihan dari orang lain, karena dia tidak mau dianggap lemah dengan orang lain karena dia mempunyai keterbatasan. Faktor yang satu ini terkait dengan kualitas individu yang dilihat dari segi sikap.
pengetahuan, dan keterampilan. Pendidikan masih dianggap sebagai sosial elevator atau sarana yang dapat membuat orang menjadi pribadi yang lebih berkualitas dan meningkatkan status sosialnya di masyarakat. Contohnya, perbedaan kemampuan setiap orang. 2. Faktor struktural merupakan jumlah relatif dari kedudukan tinggi yang bisa dan harus diisi serta kemudahan untuk memperolehnya. Contohnya, ketidakseimbangan jumlah lapangan kerja yang tersedia dibandingkan dengan jumlah lamaran kerja. Yang ekonomi, kondisi ekonomi. Jika suatu ekonomi dalam masyarakat cenderung baik, maka mobilitas sosial pun dapat terwujud. Contohnya, ketika perbandingan dua anak, satu anak yang merupakan anak konglomerat dan satu anak orang biasa. Contohnya apa tadi? Satu anak konglomerat, satunya Terus? anak orang biasa. Jadi maksudnya gimana tuh? Kalau ekonominya baik, maka mobilitas sosialnya pun akan mudah didapatkan, gitu. Kalau seandainya dia orang tidak mampu, berarti agak ada kesulitan untuk meraih mobilitas sosialnya, gitu ya. Baik, dari kelompok 1 sudah memaparkan hasil diskusi mereka berkenaan dengan apa? Monasia, seorang atlet difabel yang sudah tidak bekerja lagi, sehingga dia ada upaya, ya, ada faktor pendorongnya untuk meraih apa? Istilahnya meraih kesuksesannya seperti apa, ya. Silakan, ada yang ingin bertanya dari kelompok lain berkenaan dengan permasalahan dari kelompok 1? Boleh bertanya? Ayo, ada yang ingin menanggapi dulu? Ada yang ingin menanggapi? Ya, boleh, Salina? Menanggapi ya? Atau mau membuat pertanyaan? Pertanyaan, boleh? Sana ya, suaranya. Saya Selina Fahira, perwakilan dari kelompok 2, ingin bertanya kepada kelompok 1, bagaimana manusia Gian menaikkan status sosialnya? Bagaimana dampak manusia itu menaikkan status sosialnya di masyarakat? Ya. Berarti berkenaan dengan apa? Faktor apa ya? Faktor apa? Yang bisa menaikkan status sosialnya menurut versinya artikel itu apa? Manusia Gian untuk menaikkan status sosialnya, ia memulai usaha rumah Barbie pada tahun 2002 sampai 2015. Kemudian ia membuka mabel membesar usahanya. Berarti dia dengan cara apa katanya biar dia mobilitas sosial vertikalnya naik, dia membuka usaha apa? Rumah Barbie, ya, usaha mebel. Kemudian faktor pendorongnya apa? Biar dia bisa sukses itu. Berarti faktor apa yang ada pada kelompok 1 ini? Faktor apa yang mereka bahas? Faktor pendorongnya berupa apa? Faktor individu, ya, karena adanya keterbatasan sehingga dia harus berusaha dengan gigih untuk menghidupi kehidupannya sehingga dia bisa menjadi pengusaha sukses juga, ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali, ya.
depan. Ya, kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memberitahu diskusi kami dari gambar yang kami amati. Gambar tersebut merupakan faktor penghambat yaitu kemiskinan. Soal nomor 1 dan solusinya akan dibacakan oleh Afgan. 1. Mengapa kemiskinan menghambat seorang untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan, ataupun modal usaha? Solusi: karena kemiskinan adalah salah satu faktor penghambat seorang untuk menaikkan status sosial. Mengatasi kemiskinan tersebut yaitu dengan cara belajar dengan giat untuk memuluskan rantai kemiskinan dan mendapatkan bahan untuk mendapatkan pekerjaan di masa depan. Faktor pendorong mobilitas sosial. 1. Individu. Ini yang bagian 2-nya ya, yang kolomnya. Faktor individu merupakan kualitas seseorang lebih baik dari segi pendidikan, penampilan, kecakapan, hingga keahlian. Contohnya 2 orang sarjana dan dari perguruan tinggi yang sama-sama melamar pekerjaan di suatu perusahaan. 2. Faktor pendorong mobilitas sosial struktural. Faktor ini terkait dengan kesempatan seseorang untuk menempati sebuah kedudukan serta kemudahan untuk memperolehnya. Contohnya akses pendidikan untuk semua anak sampai ke pendidikan tinggi. 3. Faktor pendorong mobilitas sosial ekonomi. Jika situasi ekonomi dalam masyarakat cenderung baik, maka mobilitas sosial pun dapat terwujud. Contohnya kondisi ekonomi yang baik membuat masyarakat mudah memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Kami persilakan untuk teman-teman jika ingin bertanya dan menanggapi dari hasil presentasi kami. Ya, siapa? Rido. Ada yang Rido mau bertanya? Boleh? Berdiri, nak. Saya Ridho Ramadan dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa kemiskinan menjadi penghambat? Mengapa kemiskinan tadi menjadi penghambat mobilitas sosial? Kenapa? Nggak harus satu orang. Siapa yang bisa menjelaskan? Semuanya harus bisa. Coba dulu. Baca. Saya Farid ingin Menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang lain berarti. Iya. Saya Saya Farid Asani dan kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari Ridho. Karena kemiskinan adalah salah satu faktor penghambat seseorang untuk menaikkan status sosial. Apa tadi? Mengapa kemiskinan menjadi penghambat dari karena menghambat, bukan jawabannya itu. Yo. Saya Era Panjajaraha ingin menjawab pertanyaan dari Ridho. Karena dari kemiskinan kita kan uangnya itu menghambat uang dan tidak bisa menghambat uang. Kalau miskin berarti kekurangan uang dan tidak bisa mengikuti pendidikan. Itu adalah salah satu penghambatnya. Jadi kalau sudah pendidikannya rendah, Tidak bisa otomatis untuk mendapatkan pekerjaan yang baik itu sulit. Kalau pekerjaannya sulit, berarti untuk naik mobilitas vertikal yang ke atas akan juga menjadi sulit. Maka disebutlah kemiskinan itu menjadi faktor penghambat dari mobilitas sosial. Paham? Iya. Jadi kenapa rantai kemiskinannya itu yang harus diputus? Tapi dengan usaha yang sangat kerja keras sekali, ya. Tuh. Kami tutup sesi pertanyaan dan untuk
presentasi kami. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 6. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama yang akan dibacakan oleh Markus. Menurut kelompok kami, pengapa permasalahan tersebut yaitu diskriminasi karena teman tuli Sebentar, permasalahannya apa dulu? teman tuli. Mereka mendapatkan permasalahan tentang teman tuli. Oke, terus. Menurut kami, faktor tersebut termasuk faktor penghambat yaitu diskriminasi karena teman tuli tersebut kerap mendapatkan perlakuan tidak adil lantaran memiliki keterbatasan ketika mendengar dan berbicara. Yang kedua akan dibacakan oleh Dafa. Alasan teman tuli sulit mendapatkan pekerjaan karena mereka memiliki keterbatasan dalam mendengar dan berbicara, sehingga dianggap rendah oleh kalangan masyarakat. Solusi yang kami dapatkan dari permasalahan tersebut ialah karena mereka memiliki kesulitan dalam berbicara, mereka bisa menggunakan komunikasi nonverbal seperti ditulis pada kertas. Lalu untuk mengatasi masalah pendengaran, mereka bisa menggunakan alat bantu pendengaran. Dan yang diberikan oleh pemerintah agar mereka mendapatkan pekerjaan adalah pemerintah dapat memberikan sarana pekerjaan khusus bagi masyarakat yang tuli. Selanjutnya, untuk kegiatan kedua akan dibacakan oleh Radwa. Siapkan satu pertanyaan. Yang pertama, pengertian dari faktor pendorong mobilitas sosial individu. Faktor pendorong mobilitas individu terkait dengan kualitas individu yang dilihat dari segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Contohnya, Monang Siagian yang atlet difabel yang sukses menjadi pengusaha. Yang kedua, faktor pendorong struktural. Pengertiannya adalah faktor pendorong struktural terkait dengan kesempatan seseorang untuk menempati sebuah kedudukan serta kemudahan untuk memperolehnya. Contohnya, pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia. 3. Faktor pendorong ekonomi. Pengertiannya, jika faktor pendorong ekonomi dalam masyarakat cenderung baik, maka mobilitas sosial pun dapat terwujud. Tapi, jika kondisi ekonominya buruk, masyarakat akan memiliki pendapatan terbatas sehingga sulit untuk memenuhi keseluruh kebutuhan dan mobilitas sosial tidak akan bisa terjadi. Contohnya, perbedaan kemampuan produksi suatu daerah dan daerah lainnya. Ya, Baiklah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. ya kita yang silakan. Saya Hidayat Ahmad Siregar dari perwakilan kelompok 4. Bagaimana cara mereka berkomunikasi antar sesama? Antar sesama siapa? Bagaimana cara mereka berkomunikasi? Maksudnya berkomunikasi dalam ketika mendapatkan pekerjaan itu nanti, gitu. Iya, menggunakan Pak. Ada bahasanya kan? Baik, saya Markus Kristiano akan menjawabnya. Mereka bisa menggunakan komunikasi nonverbal seperti ditulis pada kertas, lalu untuk mengatasi masalah pendengaran mereka bisa menggunakan alat bantu pendengaran dan bisa menggunakan bahasa isyarat. Nah, katanya kata kelompok berapa tadi? 6 ya? Kata kelompok 6 untuk berkomunikasi para teman tuli itu bisa menggunakan alat bantu pendengaran ataupun apa lagi? Dengan bahasa isyarat, kemudian komunikasi nonverbal melalui tulisan sehingga untuk mendapatkan dia bekerja itu tidak menjadi kesulitan lagi. Ya, jadi tidak ada diskriminasi antara si teman tuli tadi maksudnya dijadikan sama dengan pekerja yang lain. Itu ya. Lalu sudah ya. Satu pertanyaan silakan. Yang dari kelompok kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
berdasarkan hasil kerja kelompok kami. Kasus ini termasuk faktor penghambat, yaitu sebagai stereotip gender. Karena Ibu Yuni membeda-bedakan karakteristik posisi perempuan dan laki-laki, yaitu dengan Yuni tidak diperbolehkan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Nomor 1 akan dibacakan oleh Wanda Yuliani. Apa yang harus Yuni lakukan agar bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi? Yuni harus membujuk ibunya dengan berbagai cara supaya Ibu Yuni mengizinkannya untuk melanjutkan Yuni ke pendidikan yang lebih tinggi. Nomor 2 akan dibacakan oleh Sabrina. Ya. Apa tadi permasalahannya apa? Mengapa? Bacain permasalahan yang kalian angkat. Apa yang harus Yuni lakukan agar bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi? Apa yang harus dilakukan Yuni agar bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi? Itu solusinya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa yang harus dilakukan? Jadi kelompok 7 ini mendapatkan apa? Permasalahan berkenaan kasusnya Yuni. Dia adalah seorang siswa SMA yang baru tamat. Kemudian untuk melanjutkannya dia tidak ada biaya, terkendala biaya dan jauhnya jarak antara universitasnya dengan rumahnya. Sehingga orang tuanya menganggap bahwa apa? Bahwa kuliah itu bukan untuk perempuan, gitu ya. Perempuan itu kerjanya hanya di rumah saja. Nah, berarti itu faktor apa? Faktor penghambat. Berupa apa? Perbedaan jenis kelamin dan Perbedaan jenis kelamin sama kemiskinan. Iya, betul, karena kemiskinan. Ada yang ingin bertanya? Sudah cukup? Cukup ya, sudah mewakili ya. Ya. Silakan, tutup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi dari pelajaran kita hari ini, siapa yang akan menyimpulkan? Ya. Aura. Kesimpulan pelajaran kali ini bahwa ada faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mobilitas sosial. Faktor pendorong itu misalnya faktor individu, ekonomi, struktural, dan kemudahan dalam memperoleh akses pendidikan. Sedangkan faktor penghambat mobilitas sosial yaitu kemiskinan dan diskriminasi. Jadi ada faktor pendorong dan ada faktor penghambat ya dalam mobilitas sosial. Apa katanya tadi? Ada faktor pendorongnya individu, struktural, ekonomi dan kemudahan akses. Kemudian yang penghambatnya diskriminasi dan kemiskinan. Baik. Bagaimana dengan pelajaran kita hari ini? Seru. Menyenangkan. Artikelnya bagus-bagus ya. Iya dah? Iya. Jadi menyenangkan. Ya. Apa hikmahnya? Kalian mempelajari ini. Coba. Hikmah apa yang kalian ambil ketika kalian belajar tentang ini? Apa? Kita harus bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena adanya kemudahan akses pendidikan. Mudah nggak kalian sekarang bisa duduk di sini menuntut ilmu tanpa ada kesulitan, ya nggak? Nah, adanya kemudahan untuk mengakses pendidikan sehingga apa? Mudah-mudahan nanti kita akan bisa menjadi orang sukses di kemudian hari dengan mempunyai pengetahuan, keterampilan dan pendidikan. Ya, untuk kegiatan di minggu depan kalian pelajari tentang apa? Saluran-saluran mobilitas sosial dan dampak mobilitas sosial. Ya, sampai di sini karena waktunya telah habis ya. Nanti postextnya setelah ini Ibu tugaskan saja karena waktunya sudah habis ya. Sampai di sini Ibu tutup.
materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi